Baik, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami yaitu berjudul dengan estimasi biaya pembangunan perangkat lunak menggunakan metode use case point studi kasus CV Utomo Sakti yang dimana kami menggunakan 1 Rizal Girsang dengan NIM 219520104. Dengan saya Revenawati NIM 219520084. Dengan saya Niko Fajar Siti dengan NIM 219520088. Dengan saya Angel Erika Lorencis Lubis dengan NIM 219520085. Dan saya Trusta Barat dengan NIM 219520077. Project Cost Management. Ada nama program, jenis sistem, biaya total hasil perhitungan guesstimate, total biaya hasil use case point, selisih hasil perhitungan estimasi biaya. Ada website di nama program, ada website CIPR, ada website Asia Sipil, ada sistem informasi manajemen di SAKE, ada sistem informasi layanan pasien Dr. Yulia. Di jenis sistem, ada website profil dan portal, sistem informasi manajemen, dan juga sistem informasi manajemen. Maaf. Selanjutnya ada Enterprise Environmental Factor. NTI E1 familiar terhadap proyek dan metode pengembangannya dengan bobot 1,5. Ada E2 pengalaman terhadap aplikasi bobotnya 0,5. Ada E3 pengalaman terhadap pendekatan berorientasi objek dengan bobot 1. Ada E4 kemampuan dan analisis bobotnya 0,5. Yang kelima, yang selanjutnya ada E5 motivasi dengan bobot 1. Ada E6 kebutuhan yang stabil dengan bobot 2. Ada E7 pekerja paruh waktu dengan bobot -1. Ada E8 tingkat kesulitan bahasa pemrograman dengan bobot 1. Selanjutnya adalah meeting. Pada bagian meeting sini dilakukan penelitian, dan penelitian ini dimulai dengan melakukan penggalian masalah menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada CEO dari CV Utomo Sakti atau Cloud Astro Teknologi. Dari hasil tersebut yang diperoleh bahwa pada CV Utomo Sakti terdapat masalah mengenai estimasi biaya dan waktu proyek pembangunan perangkat lunak. Tahap studi literatur dilakukan dengan mencari referensi yang memiliki kesamaan topik untuk digunakan dalam penelitian yang berasal dari website, e-book, jurnal, naskah penelitian, dan teori, serta langkah untuk menghitung estimasi biaya dan waktu. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dengan metode wawancara kepada pihak CV Utomo Sakti. Selain itu, penggalian data dilakukan dengan melakukan observasi pada perangkat lunak beserta dokumentasinya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan estimasi proyek dengan menggunakan metode use case point, dan perhitungan menggunakan use case point dilakukan berdasarkan use case diagram perangkat lunak yang sudah dibuat. Oke, kita masuk ke dalam WBS atau work breakdown. Setelah itu diagramnya kita masuk ke mulai, yaitu setelah mulai, lalu kita masuk ke dalam identifikasi masalah, lalu kita masuk ke dalam studi lineatur. Setelah itu kita masuk ke dalam pengumpulan data, yaitu memiliki 3 cara, yaitu wawancara, lembar penilaian, dan observasi. Setelah itu kita melakukan penjadwalan proyek. Setelah penjadwalan proyek, kita melakukan estimasi waktu dan biaya proyek. Dalam biaya proyek memiliki 4 tahap, yaitu perhitungan estimasi waktu, lalu perhitungan estimasi biaya, lalu pembagian lingkup kerja, lalu penjadwalan pekerjaan. Setelah estimasi waktu dan biaya proyek, kita masuk ke dalam analisa hasil. Setelah masuk ke dalam
analisa hasil, lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Setelah mendapatkan kesimpulan, kita telah selesai melakukan WBS atau work breakdown. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu technical kompleksi faktor, di mana terdapat tabel yaitu tabel technical kompleksi faktor dengan TI dan technical faktor dan bobot. T1 sistem terdistribusi dengan bobot 2, T2 tujuan performance response system dengan bobot 1, T3 efisiensi pengguna akhir dengan bobot 1, T4 pemrosesan internal yang kompleks dengan bobot 1, T5 kemampuan kode program untuk digunakan kembali dengan bobot 1, T6 kemudahan instalasi dengan bobot 0,5, T7 kemudahan penggunaan dengan bobot 0,5, T8 dukungan antar platform dengan bobot 2, T9 kemampuan untuk dilakukan perubahan dengan bobot 1, T10 tingkat konkurensi dengan bobot 1, T11 pelayanan keamanan khusus dengan bobot 1, T12 khusus ketergantungan kepada kode pihak dengan bobot 1. Yang terakhir T13 ketiga fasilitas pelatihan khusus pengguna dengan bobot 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.